Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ya. Seperti biasanya masih kayak yang dulu-dulu. Kemarin sempat ada sesi ngobor, bukan Bro Ayung itu sama Bro Eki. Pas malam minggu kemarin kebetulan Eki juga habis main ke tempatnya Bro Ayung juga waktu itu. Terus pulangnya dia mau cerita gitu. Mas aku mau cerita, udah cerita aja sendiri gitu kan. Iya. Karena udah kebanyakan cerita, ya kurang lebih seperti itu. Nah, semoga kabar kawan di sana semuanya baik-baik aja ya, karena kita Indonesia tuh lagi lumayan banyak bencana gitu. Semoga semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja. Kayak gitu. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami yang katanya dua bro ini. Ada Mas Biru, ada juga diriku yang niatnya mau ngobrolin yang horor-horor ya Bi. Ya, semoga bisa menghibur tentu. Ini nggak mau dilama-lamain Bi, udah siang ya Bi ya. Udah siang. Ya. Cepetan aja Bro Ayung. Oke, tak DMC. Ini adalah sebuah kisah, Mas Bi. Kisah yang belum lama terjadi, masih hangat banget. Ya mungkin ada setengah bulan yang lalu. Setengah bulan, baru banget dong ya. Masih baru banget, tapi penyelesaiannya ya mungkin 2-3 hari yang lalu lah. Jadi ini adalah kisah seorang perempuan, karena ini yang banyak yang tersakiti perempuan ya Bi. Jadi namanya itu Intan. Intan punya suami namanya Margono. Tentu ini nama samaran semua, Bi. Suaminya namanya Margono. Mereka itu sudah menjalani hidup rumah tangga, mengarungi bahtera cinta, mahligai, udah banyak lah bahasanya. Iya, itu sekitar 10 tahunan dan anaknya udah dikaruniai 2 orang putra dan putri. Ya 2 orang itu masih duduk di jangan bangku ya Bi, duduk di SD. Sekolah SD sekolah gitu. SD, mereka masih sekolah SD begitu. Semua berjalan baik dari dahulu. Mereka juga saling mencintai walaupun awalnya dari perjodohan Bi. Tapi dua-duanya anak yang manut sama orang tua, mereka menjalani hidup tadi dengan bahagia. Dan kebanyakan kalau di daerah sana kan banyak yang ngerantau. Kalau ini termasuk yang enggak. Jadi ada usaha di rumah sendiri. Inlander ya. Ya, Wakamsi, warga kampung situ gitu. Asli banget. Jadi orang tuanya juga di kampung satunya sebelah, ya itu dempet-dempetan lah kampungnya di sebelahan. Jadi dia itu usahanya, kebenaran rumahnya itu ada di bukan pertigaan gede sih, tapi jalan besar begitu, jalan desa, tapi ada gangnya. Jadi itu cukup strategis. Jalan desanya gue ngelewatin situ ya. Lewatin. Iya, kamu kan lewat kemana aja? Ini kalau ke gang berarti nyebrang kali. Soalnya jangankan di desaku gitu, aku ngomong di Surabaya, dirimu ya pernah ke sana, pernah semua gitu loh. Enggak loh, itu yang salut sama Eki kemarin loh. Apa itu? Daerah sini tahu. Gitu. Itu kemarin nyebutin tokonya, toko ini dulu sering naruh barang di sini. Dia penjelajah gitu. mungkin. Atau mungkin sering dapat job sekitar sini. Nah itu ada jalan kampung begitu ya. Dia ada di pertigaan tadi, di pertigaan seperti itu pojokannya. Jadi kalau istrinya tadi, si Intan tadi, untuk bantu-bantu suami sejak awal pernikahan ya, dia udah anaknya rada bisa ditinggal begitu, tapi itu usahanya ya online. Kayak baju-baju, kadang merambah kemarian itu, bahkan pasar tradisional udah kalah. Sayur mayur segar, ikan itu udah dijalanin juga Bi. Nah suaminya di toko serba ada lah, kelontong seperti itu, dan di depannya juga ada itu Pertamini Bi. Iya. Itu aku sering ketahui sampai sekarang, Pertamini gitu. Karena memang pom bensin kecil gitu kan. Nah itu mereka semuanya baik aja selama puluhan tahun tadi, sampai di ini awal mau diceritain tadi ya, itu terjadi sebuah pergolakan lah. Ada kalau Pertamini gue tahu dong. Apa tuh? Pertamini. Iya, tahu. Awal bilang kamu tahu semua. Itu di situ nggak ada yang lain, soalnya cuma satu-satu. Aku mau bohong nggak bisa di depan mobil. Iya, asik. Nah itu makanya lebih baik jujur, walaupun kadang menyakitkan. Nah ini
Itu di situ dia mulai ada pertengkaran, mulai ada cekcok dan bahkan untuk seorang Margono yang lembut, meskipun bodohnya gede sangar begitu ya, itu nggak pernah yang namanya ngomong kasar, bentak-bentak. Ini sampai di main tangan seperti itu, Pi. Pak, Oh, gitu. sebelumnya dia tuh lembut gitu. Tapi kali ini sampai main tangan dan ada kata-kata jadi main tangan. enggak begitu. Pak. Jadi, Oh gitu. ya main tangan lah. Itu nyampe di level ngusir istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya begitu. Jadi ngusir-ngusir dari situ lah ya. Dan disaksikan sama tetangga-tetangga karena memang pertengkarannya nggak 1-2 kali, Bi. Itu semua disimpan rapat sama Intan, nggak mau orang tuanya dengar walaupun desanya sebelahan. Jadi sebelumnya itu Ada mayem. enggak, maksudnya waktu ribut cekcok besar kayak gitu, itu orang tuanya Intan belum tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi tetangganya pada tahu. Tetangga tahu, tapi dimohon, Tan, kamu jangan kayak gitu. Tetangga itu keterlaluan ngomong, yo sama ibumu. Bu, tolong Bu, jangan ikut campur. Ini keluargaku, tak selesaiin dulu, tak selesaiin sama aku. Jangan sampai emakku tahu, bapakku tahu. Tolong, tapi kamu kasihan mentolo. Kadang-kadang sampai sini berdarah di pojokannya. Suaminya udah begini gitu. Iya, jangan ikut campur. Nyah kau dari hadapanku. Ya enggak. Main tangan. Iya. Main tangannya begitu ya. Jadi Intan itu kadang beserta 2 anaknya sering gitu. Kadang juga sama Margono juga itu main ke rumah orang tuanya Intan karena dekat kan. Itu juga di belakang pasar gede. Tapi belakangan ini jarang ke rumah, Bi. Jarang ke rumah orang tuanya lama, tapi sekali main intens. Jadi pagi main sampai sore, pagi sampai sore. Tapi cuman anaknya yang ditaruh di situ, Intannya enggak. Itu nitipin anak sebenarnya. Iya, sebenarnya menyelamatkan anak, jangan sampai ngelihat pertengkarannya orang tua. Ini Mas Margono kenapa ya kok jadi begini banget? Dia nggak begitu aslinya. Nah, satu ketika sudah mentok banget, Intan udah nggak kuat banget, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, Bi. Nginep lah di situ. Nah, buat bapaknya Intan, sebut saja namanya Pak Surip sama Bu Surip itu ibunya ya. Bertanya-tanya gitu ya. Iya, bertanya-tanya, loh Bu, wisik-wisikan lah di samping kan ada kambing, kandang kambing. Ntar lu nggak nyaman, ketarik tuh. Terima kasih. Gue baikkan, pahala, alhamdulillah. Aku jadi tersipu. Nah itu tadi sampai mana, Bi? Lupa, gue juga bapaknya ya. pokoknya. Nah itu bilang gini. Bertanya-tanya. Di samping kan ada kandang kambing ya. Dia bilang sama ibunya. Nah ibunya kirain di samping kan ada kambingnya. Dia bilang sama kambingnya gitu. Iya juga, nanya kambingnya terus yang jawab ibunya gitu. Ya enggak, nanya sama ibunya. Ibunya baru pulang dari pasar. Dia menjual sayur mayur, Bi. Yang jawab kambingnya. Sayurnya kok gini-gini aja gitu. Enggak, ngomong gini, Bu, itu di dalam bocah kok nggak pulang-pulang gitu loh. Suaminya ngomong gitu, ngomongin si Intan. Yang bocah lagi main. Kambing paling gitu ya. Iya bener kata kambingnya begitu paling. Iya paling kalau di bahasa manusia iya bener kayak gitu. Kok nggak pulang-pulang gitu kan. Bener. Enggak sih, bingung kayak gitu. Ada. Terus lu ngapain cerita di sampingnya ada kandang kambing kalau mau arahnya nggak ke sana gitu? Settingnya emang buat kita kebawa ke sana, katanya harus begitu. Iya benar. Nah itu dia ngomong, terus akhirnya bilang gini, loh yo anak-anakmu dewe main kesini juga emang kenapa? Main kesini tuh nggak pernah lama, apalagi ini jam sekian, anaknya aja nggak sekolah. Loh, emang nggak bawa pakaian sekolah toh pak gitu? Enggak, di rumah di dalam nonton TV. Lah Intan di kamar katanya nangis, kelihatannya nangis begitu. Akhirnya curiga kan ibunya, iki wakule katanya kan gendongan begitu kan, iki wakule bruk, langsung ditamparin sama suaminya. Kambingnya ketawa semua, gitu kan. Ketawa semua gitu. Kambingnya ketawa semua, geli kan. Akhirnya masuk ke dalam, dicariin, wah ini foto-fotoku, dikasih jajan begitu, nggak sekolah, nggak boleh sama ibu, lah nggak boleh sekolah, kok nggak boleh Bi. Akhirnya masuk ke dalam kamar. Ya nggak boleh orang hari Minggu. Kok tahu? Ya enggak, itu bukan hari Minggu. Nah itu akhirnya masuk dalam kamar, itu ke gap, posisinya lagi nangis Bi. Loh Tan, kamu lagi ngapain? Enggak Bu, enggak apa-apa, aku lagi ngapa-ngapain. Kamu nangis ya Nok? Nok ayo kamu nangis, kamu ada masalah? Enggak Bu, cuman tadi mainan itu sama bocah kena truk apa ya? Di atas itu kan rumahnya belum ada internet. Debu ini anu banget Bu, tolong tiupin. Ngimosnya begitu Bi.
niupin tapi setengah hati. Kamu nangis iki pasti ada masalah. Kenapa kamu itu main nyampe lama? Emang udah boleh aku main kemari lama-lama? Ya udah aku tak pulang. Itu emosional, Bi. Langsung pulang ngajakin anak-anaknya. Itu dia pulang ke rumah ke sana. Ini jadi pertanyaan Bu Surip sama Pak Surip. Pak, sesuatu terjadi, Pak, katanya. Loh ya aku ngomong duluan, kambingnya nyautin lagi. Emang bener gitu kan. Nggak begitu sih kawan-kawan. Kambing ya ikut-ikutan. Yang jelas orang tua makin khawatir. Akhirnya sorenya diputuskanlah untuk Bu Surip sebagai wakil Pak Surip. Kamu pergi ke sana, tengokin anak kita sebenarnya ada apa begitu, Bi. Jalanlah ke sana karena nggak jauh dan orang dulu masih golongan orang dulu ada kendaraan juga nggak mau, Bi. Jalan kaki, Bi, sambil bawa ya pantas-pantas oleh-oleh buat mertua. Nah, sepengertiannya Bu Surip itu Margono itu tinggal punya ibu, bapaknya udah nggak ada gitu. Sampai ke sana, singkatnya di depan rumah ya. Itu uluk salam nggak ada yang nyaut, bocah-bocah juga nggak kelihatan. Biasanya main di depan rumah dekatnya Pertamini tadi ya, Bi. Warung juga kok tutup. Ada juga di situ ya macam-macam aneh kok ini pakainya gedek begini sih tutup, Bi. Tapi sampingnya kan ada pintu, ada kaca begitu rumah sampingnya ya. Ini assalamualaikum tak ngetop nggak ada yang buka. Lama barang pas yang buka agak lama itu ada yang buka itu sosok seorang tua seumuran suaminya dia. Suaminya Bu Surip, seumuran Pak Surip. Itu keluar, siapa sih? Katanya cuman begitu, Bi. Siapa sih? Jenengan siapa ya? Aku mau nengokin Intan. Intan, mau nengokin sampean siapa? Kata begitu. Sampean siapa? Loh, aku ibunya, jenengan siapa? Aku ya bapaknya Margono. Bapaknya Margono. Margono Bapak itu tiri ya? Iya, Bi. Ternyata nanti sih ceritanya. Itu Intannya ada nggak? Intan kayaknya lagi di kamar. Itu nyelonong aja, Bi. Karena ini kayaknya nggak beres ini. Ini darurat. Langsung nyelonong masuk. Wong laka pendidikannya katanya begitu. Langsung masuk aja. Bodoh amat kata si Ibu Surip tadi. Masuklah ke kamar, Bi. Itu ternyata si anaknya Intannya itu lagi sesenggukan dipeluk sama dua bocahnya, Bi. Itu cowok masih kecil, umuran 3 tahun. Yang cewek itu anak 6 tahun 7 tahun lah. Itu meluk ibunya begitu. Bu, udah Bu, jangan nangis. Itu si Intan lagi nangis, ternyata di sini ada darah, terus lubang-lubang begitu. Ada orang tua, ya Allah, bocah kok kayak gini, kamu itu bener ngomongnya bapakmu, aku wis curiga kabeh, pasti ada sesuatu. Di Margono katanya, mana Margono, Margono nggak ada, Mas Mar katanya, Mas Mar nggak ada, Mas Mar pergi, Bu tolong Bu, jangan ikut campur Bu, wis orang bisa, ini udah pelanggaran hukum, tak lapor ke katanya begini, ini kamu dikamplengi katanya, itu tetangga. Tahu-tahu dari samping ini kan ada jendela nih, yuk nyautin, Bi, kas digebuki yuk, ada yang kayak gitu, Bi. Jadi ikut-ikutan kata si tadi Intan supaya nggak kendu sama siapa-siapa, malah dia ngebuka kayak gitu. Itu kayaknya dibentak sama bapak ternyata itu memang bapak tiri, Bi. Nah itu dijelasin, itu yang di depan siapa, orang kok nggak sopan banget. Itu bapak tirinya Mas Margono punya bapak tiri udah 2 minggu, Bi. Bapak baru iya. Itu nyebelin banget. Nah, ibumu mertuamu mana? Ada di belakang. Itu lagi rame-rame begitu. Mereka ibu tirinya, ibu mertuanya tuh datang nyamperin, yuk, gitu, ya kan? Yuk Surip. Ya harus ayo surip-suripan katanya, nggak usah surip-suripan. Ini anakku diapain? Itu dari luar suaminya, nih tinggalin aja, Mi, nggak usah ikut-ikutan katanya begitu. Manggilnya Mami, Bi. Udah tua, Bi, udah pakai yang kutang, pakai ini ada sakunya, Bi. Wah aneh banget. Wis dikumpuli kabeh, kelambimu gawa. Itu kan sore, itu agak lama kejadian di situ sampai jatuh maghrib, Bi. Jatuh maghrib. Tapi ini wis pokoknya kamu pulang ya sama ibu ya. Iya Bu, aku udah nggak kuat banget. Akhirnya Lulu mau pulang. Tapi Ibu, rasanya ada yang beda rumah ini kok. Tadinya kan kayak aku masih masuk ke musola, Bi, nges gitu lah, adem. Ini kok hawanya sumuk, panas banget, ada apa ya tanya. Nggak tahu, pokoknya hawanya Mas Margono aja marah terus, akhir-akhirin marah terus. Aku kok nyampe diginiin. Suamiku nggak kayak gitu, Bu. Ya wis balik. Itu nggak izin sama ini, Bi, tadi mertuanya si Intan. Dan mereka juga bodo amat. Jadi kayak ditungguin, ayo lo pulang sono. Mereka jalan. Jadi keluar begitu ya sampai tikungan yang mungkin dengan pernah lewat ke sana. Itu jalan kaki.
jatuhnya udah maghrib masih jalan kaki, itu ada tetangga-tangga, ya wis bener kayak gue gak balik katanya, bener kayak gitu, bawa pulang. Tetangga-tangga ngomong nanti lama-lama perempuan digebukin ya lama-lama mati, kata bisa ngelawan apa. Itu diiyain, bahkan ada yang pengen boncengin nggak mau, pengen jalan kaki. Cuman ada yang aneh, kata Bu Surip, itu kan akhirnya ketemu sama kita ya. Jadi Bu Surip ngomong, aku tuh jalan jadi runtung-runtung. Bu Surip, Intan, anaknya yang 2 itu. Kambingnya nggak ikut ya waktu itu ya? Kambingnya nggak ngantar Bu Surip. Gue dari tadi tuh bayanginnya tuh ada kambing gitu, lagi ribut, gitu. Itu kambingnya nggak ikut Bu Surip ya. Tapi mereka itu berempat jalan begitu. Ini jalanan yang menuju rumahnya Bu Surip, itu jalan itu tadi yang gede tadi ya, itu lurus terus nanti ketemu pasar. Itu belakangnya nanti rumahnya Bu Surip tadi ya. Padahal pasar itu kali itu bukan ya. Bukan itu ya. Bukan. Pasar satunya lagi. Pasar satunya lagi. Itu di samping kiri kanan jalan, biasanya kan ada tumbuhan-tumbuhan begitu, ya turi begitu. Udah malam. Itu dilalaki sepi banget. Ya maghrib ya umum sepi, tapi nggak sesepi itu. Nyampe bocah 2 itu nggak mau jalan, gandul katanya, gandul di Intan, kakinya Intan. Kamu jangan repotin Tona, ayo sama kakakmu ini bener, sama Mbak ikut. Tapi yang kelihatan itu Mas, jadi di baliknya turi koyo wayangan begitu. Wayangan itu bayangan, shadow lah begitu. Siluet kayak siluet orang ya, makhluk begitu ya kayak The Flash begitu lebih. Jadi rada miring, kadang-kadang di baliknya turi tadi itu iring-iringan sebelah sini sama sebelah sini. 2 makhluk ngiringin tapi gelap hitam begitu, nggak kelihatan apa-apanya, cuman bentuknya kayak sosok manusia. Tapi ngambang jalannya, dia kan ada ilang-ilang ilalang, nanti kesonanya sawah begitu. Kayak ngambang di atasnya itu tapi di baliknya turi. Di baliknya pohon-pohon turi yang segini-gini. Itu kayak ngikutin. Mak, itu apa sih mak? Manggilnya kan mak gitu ya. Tam, wis ojo digubris. Loh mak, sampean kenapa? Jadi dia jalannya kayak keseret-seret begitu, maknya Intan tadi. Aku antep banget ya Tan, antep katanya berat banget Pi. Mau ngapain Pi? Enggak. Gue pindah posisi aja. Oh iya. Pindah kaki. Nah itu apa terjadi kayak gitu, mereka melihat sosok-sosok yang di kiri kanan mereka jalan kayak bukan ngancem yuk waktu itu Bu, nggak ngancem, nggak ngapa-ngapain, tapi di kiri kanannya, jadi posisinya miring, nanti kayak balik lagi ke sini, ngiringin terus mereka sampai ke pasar ngikutin terus gitu ya. Ngikutin samping-sampingnya, jadi kiri kanan jalannya agak gede. Oh 2 itu kanan kiri. Kanan kiri, nggak cuma 1, angel banget iki ya. Itu sampailah di pasar tadi, dan Bu Surip dengan tertati-tati ngerasa awaknya, badannya itu berat, kepalanya pusing. Mak nggak apa-apa, terlalu capek. Orang tua kan selalu menutup-nutupi ya, terlalu capek kali ya, tadi aku belum makan, dengerin ngobrol sama bapakmu itu di kandang kambing, ngobrol di samping kandang kambing maksudnya, ngomongin kamu jadi lupa makan. Ya wis nanti ibu istirahat. Tapi ini tolong jangan diceritain sama mas-masku. Jadi kakaknya kan banyak tapi nggak di rumah itu. Sama tetangga jangan diceritain. Moga-moga Mas Margono udah bisa balik lagi katanya begitu. Ya wis pokoknya kamu ke rumah. Pas sudah di rumah, di pintunya itu di pintu rumahnya dia, kirain suaminya Surip itu, Pak Surip itu nungguin. Biasanya itu dia kongko-kongko kalau habis maghrib sambil dia pegang tasbih gitu, tahu wiridan apa buat pantas-pantas ya. Itu nyampe isya. Pencitraan kadang-kadang ada yang begitu di depan pintu rumah lugu, rumah lama itu, di sakanya itu sampingnya seluruhkan begitu. Dia biasanya kayak gitu sambil teh manis gede itu sambil rokok. Itu nggak ada di situ, sepinya nyet katanya, sepi banget. Tetangga-tangganya masih jauh, kebun pisang semua di situ. Itu yang nampak bayangan tadi udah ada di pintu tadi, di depan pintu, bener-bener iring-iringan begini. Itu mereka itu ngobrol, jadi senang begitu udah nyampe dekat rumah, kan belok gitu ya, masuk samping sisi pasar ada gang, sana masuk ke dalam itu. Apa ya namanya, udah deket, udah seneng banget, nggak ngelupain lah masalahnya si Intan, pokoknya kamu udah pulang tuh, udah selamat begitu. Pas udah deketnya rumah, ngeliat mereka ngobrol-ngobrol,
itu pokoknya besok belanja ini, masak ini, begitu ya. Itu nggak kalau di depan pintu ada begitu, Bi. Padahal kalau misalnya mereka nengok dari tadi udah lihat, mereka ngelihat semua anak-anaknya, jadi anaknya langsung ngertinya si bocah 2 nangis kejer, ngelihat ada makhluk di pintu tadi jejer begitu ya, tapi sosoknya benar-benar cuman gelap doang kayak hitam doang. Mereka nangis kejer. Nah itu di depan pintu, apa latarnya kan agak lebar gitu, teriak-teriak, bapak ke ada setan, ini ada setan, ada setan di depan. Wah, kambingnya nyautin gitu. Kambingnya nyautin di belakang. Kok bisa tahu ya di situ ya? Nah itu tetangga nggak ada yang keluar, anehnya begitu, Bi. Di jam segitu loh. Ya nggak terlalu jauh, tetangganya juga nggak ada yang keluar. Akhirnya kayak orang ini spekulasinya begini, aku mau kemana? Kalau balik lagi bisa jadi makhluk itu nangkepin. Pikirannya begitu, muter dia ke samping ke kandang kambing tadi. Pak Suri pada di situ lagi enak-enakan, ya sambil ngempanin kambing, udut di situ. Ya Allah, sampean tega teman, katanya, sampean itu tega banget, kita dikejar-kejar setan katanya begitu, santai banget. Kambingnya ya bisa jadi ya. Rame-rame. Itu rame-rame. Nah itu akhirnya, setan apa? Di depan ada makhluk, Pak, dua gelinding, kata. 2 gelinding, 2 orang. Bukan setan, Pak, ada setan. Ya Nok ya, kata si Intan. Pak Mayu masuk, cepat masuk. Itu masuk ke dalam rumah, tapi nggak terjadi apa-apa. Anaknya berhasil menang, berhasil diem. Tapi itu kejadian lagi jam 12 pas tengah malam. Itu ternyata makhluk-makhluk tadi udah ada di wuwungan, bukan di wuwungan, apa ya, blender itu, kayu-kayu yang di atas, di kayu-kayu yang di atas, tapi tetap bentuknya kayak ini, apa namanya, shadow, masih bayangan hitam kayak gitu. Tapi yang itu hari pertama mereka di situ dan menunggu kan, kalau Intan kan nungguin Mas Margono kemari kayak gitu, nunggu loh, berharap gitu. Berharap seperti itu, diceritain semua sama mamanya Intan, sama Bu Surip tadi. Pak, ini ketiwasan, Pak, anak kita dikamplengi kan, ini kudu dilaporkan ke polisi. Intannya memohon jangan dilaporin, ini biarin aja. Aku masih berharap ini demi bocah-bocah. Nanti juga eling laki-laki begitu. Nah, Pak Surip bilang, kenapa ya Bu? Kok sampai seperti itu? Itu kan anak baik. Nggak tahu, tapi ada orang aneh Pak tadi di sana, katanya. Lu siapa? Tan, kamu aja yang ngomong. Aku punya bapak tiri ya Pak, sambil nangis-nangis kayak gitu lebih. Bapak tiri piye, ibumu wis tuwa, katanya. Lah ya emang nikah lagi, nikahnya nikah siri, kayak gitu. Jadi kejadian ini, apa namanya, Margono itu semakin kasar, semakin itu setelah semenjak ada bapak tiri. Ada bapak tirinya. Nah itu punya keluarga apa? Punya, katanya, Bi. Kayak itu jadi istri keduanya lah. Dan anehnya ibu itu ngerti. Mertuanya tadi ngerti, itu udah punya istri, punya anak, begitu loh, Bi. Tapi pelakor berarti ya? Pelakor cowok ya? Enggak, ibunya Margono pelakor dong, kan lakinya udah punya istri kan? Udah punya istri dan tahu kan? Dan tahu, iya benar-benar pelakor. Nah itu kejadian marah-marahnya ini, apanya, sifatnya yang berubah itu semenjak ada tadi, katanya itu kecurigaannya Intan. Itu sehari berjalan normal, malam itu cuman ngelihat kayak gitu tapi nggak terlalu lama, Bi. Malam keduanya lebih ekstrim lagi, mereka itu posisinya jelek-jelek, Bi. Katanya kan kalau misalnya ada gunungan begitu, ada blandar ya, sebelah sini tiang yang tengah begitu ya, itu paling kayak duduk doang. Kalau ini udah mulai ada gerantung, ada gayanya macam-macam, katanya, Bi. Ketawa, Bi, mereka. Ada suaranya. Ada suaranya. Terus lama-lama itu ibunya Intan tadi mulai sakit. Mulai sakit, dia nggak bisa ke pasar gitu. Jadi hari pertama dia masih bisa ke pasar, maksain kayak cuman sumeng, cuman berat badannya begitu. Tapi di pasar ditegur sama orang. Yuk, jenengan semalam lewat lagi habis maghrib ya, katanya begitu. Iya, aku lewat, kamu lihat aku lagi panen kangkung di baliknya pohon turi, katanya. Tapi tanggung udah kemalaman. Aku ngeliat jenengan sama siapa, katanya. Ya mana aku sama si Intan sama bocah 2. Enggak aku ngeliatnya 5 orang, katanya begitu. Bentar bro, tanggung. Lu mau nyalain rokok? Oke. Ngelihatnya berapa? 5 orang. Aku ngelihatnya 5 orang. 5 orang mana? Tapi dalam hatinya Bu Surip bukan cuma 5, bahkan 4, 6 harusnya ya. Tapi kok 5? Dia itu nggak ngelihat sosok bayangan yang di samping-samping turi, Bi.
Nanti depannya dia persis kan, bisa jadi begitu. Dia ngeliat, tapi ada yang gemblok katanya, ada yang gemblok sama jenengan. Katanya badannya berat tadi Badannya berat tadi. Gemblok apa katanya? Itu ada yang di belakangmu, di belakangnya sampean yuk. Lu dibilang, aku memang rasa berat. Akhirnya saya mulai terbuka ya, Bi. Aku memang rasa berat. Kamu ngelihatnya apa? Ada makhluk, katanya hitam. Tapi apa ya, ini semuanya hitam, legam hitam begitu. Cuman ininya dressnya putih, Bi. Jadi sininya rambutnya gombrong-gombrong begitu, tapi posisinya nggak jalan begitu, tapi gemblok tangannya begini. Kuntilanak gitu ya. Bisa jadi itu gemblok di ibu tadi, Ibu Surip. Itu aku tak liatin, padahal aku manggil-manggil dengan dengerin aku manggil apa? Katanya manggil sampai ke ruangan, sampai manggil keras, itu nggak denger. Aku nggak denger. Kalau aku denger masa aku sombong sih. Tapi apa aku lagi puyeng ya? Aku keras banget manggil, malah suamiku mau ikut-ikutan manggil. Ada becak, nggak ada katanya di areal situ. Dia itu tiduran laya-laya yang nungguin ini selesai gitu ya. Itu ada becak, katanya dia nyangring di becak, ikut manggil-manggil itu. Yusurip, pandi. Itu dan mau kemana dia nggak denger katanya. Itu kejadiannya makin ekstrim. Si ibu tadi Surip sakit, akhirnya nggak bisa ke pasar lagi. Terus si tadi Intannya juga sakit, sama anak-anaknya juga sakit semua, jadi sakit semua. Pak Surip enggak, waras. Kambing soalnya. Mungkin dia banyak kesedot sama energinya sama kambing. Jadi kok ini aneh banget, kata Pak Surip, makin banyak yang sakit. Kalau makhluk malah nggak kelihatan lagi pertama dong. Itu pun kata anak saya sama istri saya pas datang ke teman-teman, Bi. Maksudnya ini ada apa gitu loh. Orang baik-baik aja tahu-tahu begitu. Dia emang juragan kambing, Bi, tahu-taunya Pak Surip. Itu ngomong, tapi akhirnya diselidikin sama kita ya. Itu kejadian kemarin sih. Itu ternyata memang diagendakan seperti itu, Bi. Ada kenyataan seperti itu. Kalau kelihatannya yang nampak, ini pendapat ya, yang kelihatan itu yang melakukan tadi. Jadi ada niat untuk mengambil alih itu loh. Harta gitu. Harta terutama yang tadi di rumah yang pojokan tadi begitu. Usahalah seperti itu. Jadi dibikin supaya si ini nggak betah, diusir si Intan, terus si anaknya tadi yang anak satu-satunya itu dibikin riang, sakit, tak gila seperti itu, Bi. Anak satu-satunya siapa? Margono. Margononya. Margono itu anak satu-satunya. Nah itu seperti itu. Nah akhirnya lah itu aki-aki tadi Pak Surip itu nama samarannya datang ke kita, Pak jenengan ngalamin hal yang ganjil lagi apa enggak? Ada, Mas. Tapi genap kali ini. Ganjil tapi genap kali ini. Ada, Mas, tapi itu yang sering itu di Blandar begitu. Di atas Blandar. Saya memang pernah lihat, cuman nggak kayak yang dilihat sama istri sama anak saya. Pak Surip melihat kambingnya di atas. Iya bisa jadi. Dari tadi gue kambing mulu inget. Asli. Dia itu ngelihatnya, aku ngelihatnya ada sosok. Iki, Mas, ireng kabeh, hitam katanya, hitam tapi kepalanya tok, wulu. Ikine cakile menduwur katanya, iki cakile ke atas. Wah, itu mah jelas. Matanya, iya matanya ngurup kayak ngono. Ya wis, Pak, itu ya Allah, aku kayak sawit cilik katanya dari kecil. Aku sering main ke kebun, ngarit segala macam, gak pernah yang namanya nemuin kayak gituan. Sekali-kali nemu di Blandar di atas begitu, cuman sepotong segini. Badannya kayak ngadeg biasa, kayak berdiri biasa, tapi bawahnya nggak ada, Bi. Itu tangannya kayak gedang-gedang hijau, Mas. Ketawa kayak gitu ke arah saya. Suara kayak gitu, Bi. Lebih pantasan suaranya situ sih. Gitu. itu ketawa kayak gitu. Pokoknya dia nuding ke arah saya. Hancur, bilang begitu, Bi. Tapi suara yang kayak gitulah. Keluargamu hancur bakalan kayak gitu. Nah iya seperti tadi. Itu ada yang dengar Pak Surip. Akhirnya Isam biar nyariin suasana, ada yang dengar lagi. Ibu sama ini Intan dengar apa enggak? Enggak ada yang dengar, malah aku disangkanya medeni katanya begitu. Itu akhirnya diselesain sama anak-anak kan. Jadi mulai membaik dan anak-anak bisa sekolah. Paling yang rada agak lama karena tembakan yang paling gede justru sih ke Margononya. Margono ini udah mendingan dan udah mulai main ke rumahnya Intan. Tapi Intan masih trauma, nggak mau balik ke sana dulu kayak gitu. Soalnya bukan ininya masih di sana.
si bapak bapak tirinya. tirinya. Walaupun kabarnya kata Margono bapak tirinya lagi sakit begitu. Tapi nanti sore juga lagi waktu itu ya, nanti sore katanya mau dibawa pulang ke rumahnya seperti itu. Itu kayak tadi kejadiannya Bi. Iya. Ya, ada inilah niatan yang nggak baik seperti itu. Nah, di luar itu sih wallahu alam. Tapi setelah itu selesai nyatanya bocah-bocah pada waras, dan ya berharap aja mungkin hari ini atau besok udah bisa pulang ke rumah. Amin. Semoga yang terbaik buat keluarganya Mbak Intan sama Mas Margono ya. Semoga yang terbaik. Udah tutup aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tentang sesuatu yang baru terjadi kemarin ya, belum lama ya. Dan itu masuk daftarnya anak-anak Nila seluruh juga gitu. Pokoknya terima kasih anak-anak Niluh juga, kawan-kawan di rumah semuanya, terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.